Meski dikabarkan pihak Ayu Aulia sempat meminta damai dengan tawaran sejumlah uang terkait kasus penganiayaan yang dilaporkan Ade Ratna, tapi rupanya Ade Ratna tetap kukuh ingin menempuh jalur hukum. Kemarin setelah sebelumnya menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan sebagai pelapor di Polres Jakarta Selatan, Ade ditemani kuasa hukumnya Ilal Ferhat kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan guna memastikan kapan Ayu Aulia segera diperiksa. Dari keterangan kuasa hukumnya, kabarnya Senin mendatang, Ayu akan segera menjalani pemeriksaan. Beliau sudah melapor kasus tentang penganiayaan pasal 263 dan sudah diproses di Polda Metro. Setelah kita monitor dan kita memantau kasus yang ini, case ini sampai di mana, dan ternyata dicek oleh Pak Bambang tadi bahwa kasus ini berjalan dan akan diperiksa di waktu minggu depan. Oleh karena itu saya melihat bahwa proses dan kinerja dari kepolisian patut kita berikan apresiasi. Karena begitu lapor langsung jalan, begitu lapor juga langsung jalan. Sama halnya juga dengan laporan beliau di Polres Jakarta Selatan. Itu pun juga sudah berjalan dan sampai saat ini pun tengah berjalan dan status yang terlapor itu sudah tersangka. Tapi karena itu nanti bisa beliau ceritakan, tapi karena itu masih di luar, artinya masih belum ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, mungkin kita juga nanti minta supaya Bapak Kapolda Metro, Pak Fadil Imron, untuk memonitor, meminta supaya saya memohonlah kepada beliau untuk yang namanya proses hukum itu yang sudah sesuai dengan KUHP itu, ya sudah status tersangka itu wajib untuk ditahan. Artinya tidak lihat begitu saja, karena apa? Karena kita khawatirkan barang bukti bisa dihilangkan dan juga bisa mengakibatkan dampaknya kepada psikis kepada klien kami. Pelapor ini haknya apa ya? Saya pertanyakan haknya apa untuk berbicara melampaui batas kewenangan daripada pihak penyidik, pihak Polres. Apa ininya dia? Toh laporan dia sudah jalan, klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu apa gitu loh? Intensnya apa ya untuk lebih lagi berlaku seperti penyidik gitu. Saya rasa nggak ada korelasinya dan saya rasa itu tidak ada pengaruhnya. Karena kita berdasarkan fakta, berdasarkan rekam medis. Ya, artinya Ayu di sini ada berdasarkan rekam medis. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Selain ogah diajak damai, Ade juga menunjukkan sejumlah bukti atas laporan perampasan smartphone miliknya oleh Ayu Aulia. Ade mengaku tindakan perampasan itu sebagai pelanggaran hak privasi. Beliau kemarin ngomong sama teman-teman media kan, nggak mau damai, harga diri. Sementara saya di sini korbannya. Jadi begini. Dari awal sebelum ada laporan ini, saya hanya menginginkan handphone saya balik ke saya mau kerja. Saya mau pulang ke kampung saya mau ketemu dengan orang tua saya. Belum ada, dan handphone saya diserahkan ke pihak penyidik untuk laporan pencemarannya. Harusnya kalau memang mau penyitaan barang bukti, itu barang disita dari saya dong, karena saya pemiliknya gitu. Bukan dari AA yang telah merampas dari saya dan menyerahkan ke penyidik. Kan sudah salah seperti itu. Masih buka pintu ruang untuk melakukan perdamaian. Nanti kembalikan itu HP-nya, terus diberikan kepada klien kami. Benar. Karena itu penting. Nah, kita lakukan musyawarah kekeluargaan. Jadi tidak harus selesaikan di meja hijau, bisa kok selesaikan di meja makan. Selain merasa hak privasinya dirampas, pihak Ade juga mengaku trauma hingga harus menjalani tes kejiwaan usai mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan Ayu Aulia. Bahkan kemarin kondisi Ade Ratna sedang tak baik-baik saja alias sakit usai mengalami trauma akibat perlakuan Ayu Aulia. Saya juga fokus sama pribadi saya, mental saya, psikis saya terganggu. Jangan sampai ini bukan masalah penyakit lagi, udah penyakit yang bisa dibilang kanker atau apa. Psikis ini lebih bahaya. Jangan sampai karena psikis saya terganggu, merasa ketakutan, saya bisa lompat dari lantai 12 ke bawah. Nah, apa yang bisa dilakukan? Apa pertanggungjawabannya kalau sudah seperti ini? Gitu. Jadi, saya tidak bisa hanya fokus dengan apa penyakitnya beliau. Saya juga harus fokus dengan bagaimana mental dan psikis saya, gitu. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh kuasa hukum dari sana? Harusnya itu sudah dipikirkan. Karena kuasa hukum saya
pun juga di sini sangat low profile, membuka jalan untuk berdiskusi. Sakitku kan jelas ada, rekam medisnya ada semua. Ada kista, ada saluran rem aku sudah dioperasi, sudah tidak ada. Suspek leukemia juga. Suspek leukemia. Suspek. Ya. Dalam kondisi psikis dan fisik yang remuk itu, Ade mengaku akan tetap menempuh jalur hukum. Lantas benarkah Ade Ratna sudah tak bisa goyah dengan pendiriannya untuk menjerat mantan sahabatnya ke jeruji besi? Saya ini mengikuti alurnya saja. Beliau responnya seperti apa, saya pun juga akan mengikuti gitu. Cuman sebagai korban, saya kan juga memohon keadilan sama pihak kepolisian, meminta bantuan kepada kuasa hukum untuk diperjuangkan keadilan buat saya. Tapi nggak apa-apa, kan yang penting aku kooperatif, kan bakal diperiksa lagi kan. Gitu. Tersangka kan bukan berarti aku terdakwa, kita masih bisa untuk menjelaskan lagi. Aku kan juga nggak langsung yang diam-diam aja, enggak lah. Pasti aku kan kayak gini-gini juga kayak menyusun, oh aku harus gini. Oke, kalau gue udah jadi tersangka ya udah berarti aku harus siap untuk menerima konsekuensi apapun yang ada. Karena ini kan hukum, negara kita negara hukum kan, jadi aku harus jalani semuanya. Tuh, kooperatif gitu. Nggak usah, saya tentunya mendukung penuh ya keadilan, proses hukum. Nggak mungkin kita menunda-nunda. Kalau saya kebetulan pengacara yang pengen cepat selesai, bukan pengacara yang tunda-tunda gitu loh.